sampai dengan hari ini. Ayo ceritain, ya kan? Dan nanti kita juga akan buka sesi interaktif karena saya tahu ya di awal kita ketemu 2017, right? Bulan apa tuh? Bulan April lah. Iya. 2017 April saya ketemu dengan Devi pertama kali, kita tidak saling mengenal. Betul. Ya, baru pertama kali ketemu. Kemudian bulan Agustus Iya, kita buka kantor pertama Xavier Marks Gading Serpong, betul ya. Dan waktu itu dari seorang diri berpartner dengan Pak Jeff sampai dengan hari ini sudah beranak menjadi 4 kantor, ya, dengan tim yang luar biasa dan sudah beberapa kali menjadi top number 1 ya di Empire dari Xavier Marks Indonesia. Ayo silakan cerita, Devi. Mulainya 2017 dong. Oke, yang masa lalu nggak usah disebut. Masa lalu nanti kita pancing dikit-dikit masa lalu, oke? Ya. Oke. Sebelumnya memang saya Dari mungkin brand. kalau jangan dong. Teman-teman ada yang tahu kali ya. Brandnya warnanya kuning, ya. Oh, kuning ada 2. Yang lingkaran. Yang lingkaran gitu ya. Lingkaran. Soalnya kayaknya ini live, jadi saya harus sebut. Ya, jadi di brand sebelumnya saya 2 tahun lebih dikit bergabung sebagai marketing dan terakhir memang percaya untuk pegang kantor di Karawaci, Tangerang. Terus di 2017 saya ketemu sama Pak Daniel, waktu itu nggak saling kenal sama sekali, ketemunya juga gitu ya, susah dikatakan karena pada saat itu saya sebenarnya lagi galau, terus ngelihat ada salah satu temen dari brand tersebut juga sudah buka kantor Xavier Marks. Setelah itu saya bilang, Pak, saya juga nggak berani kalau sendirian gitu ya Pak ya. Akhirnya Pak Daniel mempertemukan saya dengan partner saya pertama, Pak Jeffrey. Nah, 2017 Agustus saya buka kantor pertama di Gading Serpong. Itu benar-benar sulit sekali buat saya. Kenapa? Karena brand Xavier Marks itu masih baru di 2017. Jadi pada saat saya buka itu banyak orang bilang, nama anak lu Xavier ya? Gitu. Padahal namanya bukan Xavier ya kan. Susah sekali buat saya untuk menjelaskan Xavier Marks ini apa, karena memang brand ini juga masih baru di Surabaya. Cuma mungkin teman-teman yang di Surabaya sudah punya banyak kantor ya, jadi sehingga sekali buka gebrakannya lumayan gitu. Sedangkan kami di Tangerang banyak orang belum tahu Xavier Marks itu apa sih gitu. Terus pada saat itu saya running kantor, saya dibantu oleh istri dari partner saya, karena partner saya sendiri masih bekerja di bank. Jadi setahun pertama saya kerja boleh dibilang untuk hal-hal yang teknis ya, karena istrinya hanya membantu saya di bidang finance. Tapi di kantor pertama ini waktu itu ada tim yang dari tempat lama atau starting from zero? Sebenarnya awalnya sendiri, cuma pada saat saya ketahuan mau buka ya teman-teman yang di kantor lama itu ada yang ikut gitu Pak. Jadi nggak diajak loh ya? Nggak diajak ya? Nggak diajak. Cuman di flirting ya? Nggak diajak kok. Ya jadi ada beberapa teman-teman yang ikut, itu sesama teman marketing lah dari brand lama gitu. Terus tadi sampai mana Pak ceritanya? Sampai dengan muncul. Saya itu lupa, ya. Jadi saya dibantu untuk segi finance, sedangkan hal-hal yang lain, recruiting, sales, training, semuanya saya sendiri. Ya. Mungkin flashback sedikit, kenapa waktu ketemu itu kok galau ya? Gimana ya? Susah loh. Intinya gini, saya melihat saya punya visi ke depan bahwa saya harus naik level, kira-kira gitu ya. Tapi di brand yang lama, setahu saya pada saat itu kita tidak bisa punya kantor sendiri. Ya harus di, sekarang katanya bisa. Enggak murni. Untuk pindah duluan. Ya, jadi saya melihat visi itu nggak ada di sana, sehingga saya oke lah kayaknya saya harus pindah. Nah, waktu mau pindah itu juga sebenarnya pergumulannya banyak. Apakah saya akan jadi marketing aja atau memang saya harus buka kantor gitu ya. Sebenarnya buka kantor juga
itu hal yang nekat buat saya, karena saya ingat banget suami saya waktu itu modalin saya, dia bela-belain jual salah satu mobilnya ya buat saya buka kantor gitu. Sekarang mobilnya habis. udah dijual semua, diganti aset properti ya. Nah terus pada saat itu dia bilang, udah jangan pindah dulu, lu belajar dulu, belum pinter, kata dia gitu. Setahun lagi lah kalau udah pinter baru buka, kalau sekarang tuh terlalu nekat, kata dia gitu. Terus saya bilang, enggak, pokoknya saya nggak mau, sekarang juga saya mau pindah gitu. Gak punya istri nekat ya seperti ini, jadi modalnya sebenarnya nekat gitu. Terus 2019 Dado kontak Bapak dulu ya kayaknya ya. Dado kontak Pak Daniel, bilang mau buka. Jangan cepet-cepet, 2017 mulai ya kan. Itu baru berjalan 4 bulan ya betul waktu itu ya. Kan Agustus, September, Oktober, November, Desember 5 bulan, iya kan? Ya. Nah, waktu itu yang saya ingat sekali, ini kantor kan starting dari zero. Iya. Marketingnya awal cuma Devi, Andi suaminya Devi, Pak Jeffrey Lai partnernya, dan Ibu Jul, 4 orang itu tuh ya. Dengan saya waktu itu mulai dari awal. Nah, pada saat berjalan 5 bulan, mulai ada tim yang baru bergabung ya. Itu mereka betul-betul mostly dari nol, orang-orang marketing dari nol, atau mereka mayoritas berganti brand. Selain teman-teman dari brand yang lama itu, setelah itu yang masuk semuanya dari nol. Orang baru semua. Ya, kecuali nanti ada cerita yang si Juven. Ya, betul. Oke. Nah, pada saat saya masih ingat sekali waktu annual tahun 2018. Annual 2018 ya. Waktu itu Marcel kita artisnya ya. Itu Gading Serpong itu bisa bawa 12 orang datang ke annual. Itu mereka sudah peringkat atau belum waktu itu ya? Belum. Sama sekali? Belum. Jadi mereka masih bayi-bayi gitu langsung lu bawa ke annual? Iya. Oh, kenapa waktu itu kok seperti itu? Padahal kan masih baru mulai 5 bulan ya kan, masih cari keuntungan, yang closing juga mungkin masih baru lu ya kan. Kok nekat sekali bawa 12 orang? Itu duit kan nggak murah bawa 12 orang ke annual. Surabaya? Iya, semuanya naik pesawat lagi. Nah, semua naik pesawat. Ini soalnya nggak ada anak Gading Serpong ya. Jadi buat saya gini Pak, waktu itu saya harus berkompetisi dengan brand-brand yang jauh lebih besar. Ya, jadi di Tangerang sendiri kantor agent itu udah kayak Indomaret. Ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah pernah ke sana, ada yang belum. Ayo kita ke sana. Teman-teman mesti lihat dalam satu blok ruko itu bisa 5 sampai 6 kantor agent berbeda. Sehingga saya ini nggak punya sesuatu yang lebih lagi kecuali saya harus menunjukkan kepada teman-teman bahwa kalau di Xavier Marks kalian akan mendapatkan treatment seperti ini pada saat ada award seperti ini gitu ya, karena beberapa brand lokal di sana yang saya tahu pada saat memberikan award ya memang seadanya aja, nggak semewah yang ada di Xavier Marks. Sehingga saya ingin menunjukkan itu kepada teman-teman yang ada di Gading Serpong, walaupun mereka belum istilahnya berkontribusi, gitu. Dan itu hampir seluruh kantor waktu itu kan 12 itu ya? Hampir seisinya itu doang Pak. Isinya cuma 12 orang itu. Oke. Dan gimana waktu mereka datang? What happened? Pastinya termotivasi ya Pak, karena memang mereka melihat kantor ini besar loh gitu. Karena kalau saya nggak bawa, mereka kan pasti berpikir kantor apa ini ya, sendirian di Tangerang gitu kan. Terus cuma 12 orang. Waktu itu juga saya nggak peringkat pastinya waktu pertama ya. Jadi saya harus membawa mereka supaya mereka punya rasa percaya diri pada saat mereka menyebutkan saya siapa itu ya, dari Xavier Marks Gading Serpong, kira-kira gitu. Jadi saya membangun rasa percaya diri mereka. Dan saya waktu itu masih ingat bahwa saking belum terkenalnya Xavier Marks waktu itu ya, itu waktu mereka naik pesawat pakai jaket Xavier Marks, itu ada ibu-ibu tanya, ini salon di mana gitu kan? Pas pakai jaketnya Xavier Marks itu ya kan, bener ya waktu itu ya. Sedihnya sampai begitu teman-teman.
Ya begitu. Lanjut. Lanjut ya. 2019 partner saya Pak Dado ketemu sama Pak Daniel, minta buka Xavier Max ya Pak ya. Tapi pada saat itu jarak kantornya dia sama kantor saya berdekatan ya. 600 meter. Hanya radiusnya 600 meter. Jadi dari Pak Daniel mengusulkan untuk kenapa enggak apa tuh bahasanya, kolaborasi ya. Sebenarnya waktu itu tidak langsung mengusulkan. Pada saat Pak Dado datang, dan Pak Dado ini memang orangnya super cepat ya. Baru dijelaskan setengah jam langsung, oke saya gabung, dia bilang seperti itu. Hah? Saya belum selesai ngejelasin. Pokoknya kami gabung katanya begitu ya kan. Nah, cuma waktu itu pada saat saya tahu lokasinya, kantornya cuma 600 meter, ya kan. Sehingga saya bilang Pak Dado, pilihannya ya Pak Dado harus pindah lokasi karena saya tidak mungkin memindahkan kantor kami yang sudah berjalan. Nah, dia ngotot loh, ini kan rukonya ruko saya sendiri Pak, masa nggak boleh? Pokoknya dia nego-nego. Akhirnya baru besoknya ya dia telepon lagi kejar saya dan saya bilang mungkin bisa dipertimbangkan opsinya adalah merger. Tapi merger ini opsi terakhir. Kenapa? Karena saya nggak tahu Ibu Devi dan Pak Jeff itu bisa cocok nggak. Kalau orang mau menikah kan harus kenal. Lah ini nggak kenal sama sekali mereka ini, tidak saling mengenal waktu itu, betul ya? Cuma pernah kobrok aja satu kali Pak. Satu Karena kali. kan dia kan primary, saya kan secondary, jadi berbeda. Oke. Nah Pak Dado waktu itu memang spesialisnya ada di primary market ya, banyak pegang handle primary, sedangkan Devi di secondary. Tapi waktu itu sebetulnya kalau mau flashback sedikit ya, saya masih ingat buat teman-teman yang buka, kemarin kita cerita buka kantor Bularas kan, wah 2 tahun duitnya minus gitu kan, ya kan. Nah itu adalah yang cerita yang sedih. Nah tapi waktu saya ingat Bu Devi buka kantor, ya kan, tahun pertama waktu RUPS, wah itu profitnya sudah 1 M saya ingat waktu itu. Ya, tahun pertama, padahal waktu itu dia masih bisa dibilang single fighter. Cuma waktu itu kita nggak tarik dividen ya, karena kita waktu itu masih berpikir akan mengumpulkan pundi-pundi lebih besar lagi ya kan waktu itu. Ya, lanjut 2019. Terus lanjut, udah merger ceritanya. Jadi kita jadi satu bergabung. Pada saat itu 2 culture kantor yang sangat berbeda, sehingga saya secondary, yang sini primary gitu ya. Waktu saya bergabung, saya prinsipal, Pak Dado sebagai vice. Pastinya ketidakcocokan antar tim itu kenceng banget gitu ya, sehingga banyak sekali yang keluar, banyak, terutama dari timnya Pak Dado. Sisanya kayaknya sampai hari ini nggak lebih dari 5 jari. Jadi boleh dibilang di situ banyak sekali masalah. Di tim saya juga masalah karena yang dibilang kenapa sih kok merger nggak ngomong-ngomong dulu gitu. Disuruh minta pendapat. Saya bingung. Saya perlu minta pendapat apa ya gitu ya. Terus dari situ akhirnya dari tim saya juga ada yang keluar. Jadi itu tim yang menurut saya sudah produktif, tapi akhirnya meninggalkan. 2 orang itu maksudnya? Iya. Oh, tapi kan bukan gara-gara ini, gara-gara. Salah satunya gara-gara ini. Oh, salah satunya, oke. Ya, salah satunya. Ya kan, jadi meruncing lah gitu ya. Udah ada unek-unek ditambahin ini gitu kan, jadi tambah sedep. Akhirnya sudah keluar. Nah dari situ 2019 dia masuk. Waktu awal tuh saya peringkatnya masih jauh banget Pak, masih di bawah 10 kayaknya waktu 2019. 2018 kan nggak dapet. Yeah. 2019 tuh peringkatnya masih jauh banget. Terus saya dibilang sama Pak Daniel gini, kamu tahu nggak yang namanya Larasati Agatha itu? Untung kemarin beliau sudah sharing. Nah, ya. Pak Surya duluan sebenarnya, Pak Surya. Kamu tahu nggak katanya? Oh yang mana Pak? Gitu kan. Sempet Celaras waktu aku buka kantor sempet datang Celaras ya ke kantor Gading Serpong. Ini orang 1 tahun omset pribadinya aja sekian miliar. Saya langsung. Maksudnya waktu itu Grosscomnya Bularas pribadi penjualan personal 2,7 miliar.
Apalagi sekarang. Apalagi sekarang ya kan, udah jangan dihitung teman-teman. Nah jadi saya langsung wow gitu ya, gila ini gimana caranya, pantesan juara 1 kantornya ya, gimana caranya. Saya udah dalam hati udahlah ini mah kayaknya kagak mungkin gitu ya, udah kayaknya udahlah nggak usah dikejar, udah yang penting pelan-pelan aja daripada masuk asam lambung terus gitu kan. Terus kemasukan Manado ya, kita punya energi baru akhirnya. Dok, gue sih kalau ada lu, gue sih pasti harus minta kantor nomor 1 loh ya, gitu saya ngomong sama dia. Terus dia ketawa-ketawa, iya gitu kan. Ya kalau enggak, buat apa gitu kan saya bilang. Pokoknya saya mau juara 1 ya, saya bilang gitu sama dia. Ya itulah ucapan adalah doa teman-teman ya. Ternyata diperkenankan ya, walaupun hanya beberapa kali. Ya. Untuk menghiburnya toh. Nah, teman-teman ya, itu saya tuh beruntung banget berada di Xavier Max. Kalian harus tahu, kalian beruntung banget di Xavier Max. Kenapa? Ada 2 hal. Yang pertama ya, teman-teman punya Pak Presdir ya, dia adalah seorang motivator yang baik, dia adalah seorang pendeta yang baik. Jadi pada saat kalian lagi galau, Ini nggak relevan ya bicara. ya, kalian minta aja didoain ya. Pasti Ini terkabul. saya curi mau pengajuan apa ini? Kayak pengajuan apa ini? Nah itu baru yang pertama. Yang kedua, tadi punya motivator ya. Yang kedua, kalian punya business director, seorang ya. Segala arah dia masukin ini. Aduh. Terus apa lagi ceritanya Pak? Nah ini rambut saya masih pendek sampai panjang ya. Ini dulu nggak tahu, saya nggak inget deh. Ini tapi kayaknya bulanan ya. 2019 merger ini. dengan Pak Dado waktu itu, dengan Pak Dado and Team. Baru jalan berapa bulan? Pandemi, betul ya? Iya. Jadi September waktu itu kita starting Xavier Max Gading Serpong versi baru. Ternyata Pandemi. Maretnya pandemi, belum setahun. Padahal barusan merger baru mulai. Nah ini gimana ceritanya setelah itu? Setelah itu ya gagal total Pak. Kan udah bilang mau juara 1, gimana caranya juara 1 ya kan, pandemi nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma untungnya lagi-lagi karena ada di Xavier Max. Sebelumnya itu guru saya mana, Pak Rian Sugandi. Ya. Berdiri dong, berdiri dong. Malu ya, ya. Jadi, Tolong berdiri dengan cara yang sangat rendah hati. Oke, beliau sudah diutus oleh Pak Daniel untuk datang ngajarin kami Xavier Max Gading Serpong waktu itu untuk belajar bikin video. Jadi sebelum pandemi sudah pernah diajarin, tapi masalahnya kan banyak alasan ya, nggak sempet. Ini yang September versi baru. Ini Pak Dado dan Bu Devi ya waktu opening kantor pertama kali. Waktu masih unyu-unyu. Minjem itu Pak. Ya, jadi tuh kan saya hilang lagi deh. Apa tadi? Bikin video, belajar. Ya, bikin video, belajar bikin video. Terus 2020 Maret itu kan bener-bener lockdown ya. Jakarta, Tangerang itu bener-bener close. Semuanya nggak bisa kemana-mana. Saya tuh orangnya nggak bisa diem. Jadi kalau disuruh di dalam rumah begitu, saya bilang sama suami saya gini, ini nggak mati COVID, mati stres, saya bilang gitu. Ya jadi saya nggak mau, saya bilang. Akhirnya dia tetap nggak kasih untuk ketemu orang. Jadi ya udah saya bilang bikin video aja kan nggak ketemu orang, saya bilang gitu kan. Ketemunya paling satpam ngasihin kartu gitu kan. Setelah itu saya sendiri untuk bikin video. Jadi akhirnya mulailah bikin video pada saat itu. Jadi berawal dari kurang kerjaan sebetulnya teman-teman ya. Nah terus Bikin video pakai HP aja waktu itu. pakai HP, editnya juga acak-acakan karena saya bukan orang Nggak kreatif. pakai gimbal, pakai gimbal. Enggak. Waktu itu Samsung. Iya, Samsung S9.
Belum lunas lagi. Belum lunas lagi. Udahlah Pak, jangan kompor nih, ya kan? Nah, terus setelah itu ya berjalan bikin video. Ini waktu kita pembukaan ya teman-teman ya. Sombongnya udah dari lahir. Oke, udah 2019 Pak, udah ceritanya. 2020 berjalan ya dengan shock, tapi kita jalanin aja. Ternyata dari video itu membantu saya untuk menjual rumah-rumah yang nilainya cukup besar pada saat itu. Kita juga sebenarnya nggak nyangka sih Pak, karena developernya juga waktu itu ragu-ragu sebetulnya. Bulan Mei 2020 kan mulai bikin video pertama kali ya. Channel Intensnya YouTube. ya. YouTube-nya DVX maksudnya Iya, ya. Mei mulai bikin, September mulai pakai orang. Kenapa kok tiba-tiba pakai orang? Karena waktu itu gini, ini anak sebetulnya datang ke kantor kita mau interview jadi agent. Sebentar, sebelum itu ya kan Mei YouTube-nya mulai intens. Mulai. Kemudian monetize-nya kapan? 1 bulan ya? Aku lupa ya. Enggak, bulan Juli saya masih ingat. Oh Juli ya. Iya, jadi 3 bulan setelah mulai intens, bulan Juli itu YouTube-nya monetize ya. Berarti waktu itu 1.000 ya. Saya masih ingat tiba-tiba 1.000 subscriber ya, dan bisa menghasilkan uang dari YouTube waktu Iya. itu. Dan dia kirim ke saya, tanya, Pak ini maksudnya apa? Dia bilang kayak gitu ya kan. Akhirnya kita jelaskan dan akhirnya monetize, bisa dapat duit dari YouTube Juli ya. Terus September, nah anak ini datang sebenarnya mau jadi agent. Cuma pada saat dia datang mau interview, saya itu lagi ngomong sama orang, saya lupa dia sama siapa. Akhirnya disuruh tunggu dia di bawah. Nah pada saat dia nunggu, ternyata memang anak ini orang video. Dia itu memprofile saya, dia cari saya sehingga dia ketemu channel YouTube saya. Jadi begitu naik, bukan interview, malah istilahnya menjelaskan bahwa video Cece itu bisa diperbaiki sampai begini gitu. Nah saya bilang oh ya, emang kamu kerjaannya apa ya? Singkat cerita dia ngomong bahwa dia adalah tim yang bikin video gitu. Dan pada saat pandemi kan nggak ada acara, nggak ada bikin video kan, sehingga dia butuh kerjaan. Nah pada saat itu dia nawarin gitu, dan angkanya tuh lumayan besar buat saya. Disebutkan nggak apa-apa. Terus supaya teman-teman tahu berapa effort yang dikeluarkan ya untuk Bu Devi bisa membangun channelnya. Dia minta awalnya 35 juta per bulan. Jadi buat saya langsung saya nggak usah gitu kan ya. Terus saya ngomong sama suami saya pas pulang, terus dia bilang, lu tawar aja, kata dia gitu. Kan itu kan dia juga lagi butuh gitu. Lu tawar aja coba. Lu mau nawar berapa? Saya bilang. Ini loh, kalau orang Surabaya nawar kayak gini. Ya terus saya tawar, akhirnya deal di angka 15 juta sebulan. Tapi berapa video 15 juta? 15 juta itu 15 video. 15 video. Makanya ya mending ikut CDA kan? Oh caranya gitu. Ya jadi waktu itu tapi kontraknya 3 bulan teman-teman. Jadi harus ngambil 3 bulan. Nah, udah saya jalanin. Nah pada saat itu saya juga bilang, ngapain sih bayar-bayar gitu kan? Bisa lah bikin sendiri. Terus kata suami saya, lu tuh kalau mau maju ya modal, kata dia gitu. Coba aja, kalau memang 3 bulan gak ada kemajuan, ya udah di stop, gampang kan? Dia bilang begitu. Lah 15 kali 3 45 juta, saya bilang gitu kan. Itu kan duitnya banyak. Terus dia bilang ya udahlah. Itu pakai duit kantor atau uang pribadi? Makanya mesti modal teman-teman ya. Jadi saya bawaan lahir Ceng. Terus ya udah akhirnya
dia suruh saya coba, akhirnya kita coba dan hasilnya lumayan bagus. Sehingga dijalanin terus sampai di setahun kemudian September baru saya ganti tim. Oke. Jadi 1000 itu 3 bulan. Sekarang sudah berapa? Ini awal-awal ya. Ini channel-channel awal bikin ya. Ini orang yang sama. Dulu belum perawatan. Ini belum ikut CDA, bedanya itu. Nah, prosesnya untuk membangun sebuah YouTube channel seberapa sulit? Sulit sekali ya. Jadi sampai sekarang kalau teman-teman tanya apakah sering ada yang tanya uang monetize itu apakah bisa buat kita istilahnya ya udah nggak usah kerja lagi gitu ya. Nggak bisa Pak, bayar tim saya aja nggak cukup gitu. Jadi sebenarnya bikin YouTube itu bukan cari monetize-nya teman-teman ya, tapi lebih kepada itu sebagai sarana kita untuk menjual, kira-kira itu. Nah kalau ditanya susah banget karena buat saya hampir semua barang itu saya sudah videoin sampai bingung mau cari video apa lagi. Makanya teman-teman sering lihat saya suka ke Jakarta, saya paling nggak mau ke Jakarta. Tapi sekarang saya harus cari sampai ke Jakarta. Karena barang-barang di sana ternyata saya lihat memang lebih cocok dengan channel saya. Sehingga saya harus, walaupun sampai hari ini belum jualan, saya syuting di Jakarta Selatan itu mungkin udah 40 sampai 50. Maksudnya syuting properti yang di Jakarta ini belum terjadi closing ya? Sudah 40 sampai 50 video dengan biaya tapi ya belum closing gitu. Kira-kira. Closingnya tetap masih terfokus di area Tangerang BSD. Ada beberapa yang nanya saya tawarin ke BSD, akhirnya tetap beli di BSD. Oke, jadi customer dapat dari rumah-rumah Jaksel, tapi pasti pindah ke BSD beli BSD-nya. Iya. Oke, iya. Subscribe. Nah, waktu dulu suka minta-minta tolong kita ngelain ya segala macam itu kenapa ya? Fakir subscribe ya. Jadi waktu awal saya bikin channel itu kan saya orang paling sulit bergaul, jadi saya nggak punya banyak teman. Sehingga saya mencoba untuk bagaimana caranya subscriber ini minimal 100 aja pertama. Kalau saudara teman lingkaran 1 tuh udah semualah kena todong ya. Tapi nggak cukup. Jadi saya mau nggak mau harus nodong orang bank, teman-teman. Jadi orang bank tuh kalau datang, lu subscribe, lu buka sekarang juga. Gitu. Di depan gua lu buka sekarang juga, lu subscribe. Gitu. Jadi itu cara saya waktu awal-awal. Pokoknya siapapun, saya di PK temu siapapun itu saya minta, Pak tolong dong subscribe saya punya channel gitu. Awal-awalnya seperti itu. Nah, kalau lu lihat perjalanan dulu pada saat sebelum di Xavier Marks, kemudian masuk Xavier Marks dari Gading Serpong yang format awal, kemudian jadi Gading Serpong format baru, kemudian jadi versi DVX Mark dan sampai hari ini. Sebenarnya transformasi apa aja yang lu lewatin di dalam 6 tahun ini? Kita bicara inside out. Banyak hal ya Pak. Dari mindset sebagai seorang sales sejati sampai mau punya kantor, dan pada hari ini mungkin saya bicara saya lebih senang kalau ngelihat tim saya closing daripada hanya closingan pribadi, kira-kira gitu Pak. Jadi banyak hal yang sudah berubah berjalannya waktu, mulai dari pertama hanya mikirin jualan pribadi karena waktu awal kan buka kantor sendirian, omsetnya harus dari saya, omset tunggal. jadi pada saat pertama buka kantor tuh yang nggak mikir yang lain, pokoknya jualan, gimana caranya pulangin duit para investor lah, kira-kira gitu ya, yang punya saham. Setelah itu jualan tuh saya ngerasa, gak tau ya mungkin teman-teman di sini gimana, tapi kalau buat saya jualan itu seperti menanam padi, katanya Pak Daniel kemarin, ya capek banget gitu ya, capek banget
Kenapa? Karena kadang-kadang padinya udah kuning, tinggal dipotong, ternyata dipotong orang. Ya kan? Jadi buat saya bilang kayaknya nggak bisa deh kayak begini terus, gitu ya. Mau sampai kapan jualan terus? Pikirin target, pikirin omset setiap hari, gitu ya. Lebih baik kita build team. Memang build team itu nggak gampang. Butuh waktu, terus juga butuh apa ya Pak? Hati yang besar, cialah, ya kan? Terus banyak hal lah ya saya belajar, dan akhirnya saya tahu kantor yang sehat itu seharusnya yang jualan itu beberapa orang, merata lah kalau bisa gitu ya, nggak cuma di 1, 2, 3 orang, kira-kira gitu. Dan saya sedang belajar menuju ke sana Pak, gitu. Nah, hari ini ada 4 kantor ya? Hari ini ada 4 kantor. Xavier Gading Serpong, Xavier Max Central BSD, Xavier Max Citra Suparna, dan Xavier Max Duta Media yang terakhir ya. Nah, itu gimana ceritanya Duta Media baru buka setahun tiba-tiba langsung masuk ke Grand Elite Club ya? Pak Surya aja yang jawab. Jadi itu kantor baru buka tahun lalu, tiba-tiba sudah masuk Meteor kemarin nomor 2. sekarang nomor 5 ya. Nomor 5 ya? Kan setoranmu kurang sebulan udah setor kan? Gimana caranya ya? Tim saya itu semuanya orang-orang baru ya. Di Duta Media itu kebanyakan nggak ada orang lama dari kantor lama yang ke situ ya? Pak Robi. Oh, Pak Robi kan dari kantor Surabaya, itu kan marketing saya dulu. Pak Robi ada marketingnya Cevoni juga ada, tapi belum pindah ya kan? Iya. Jadi selain itu semuanya marketing baru sebetulnya. Ya kita semua masih belajar sih Pak. Jadi kalau ditanya kenapa bisa nomor 2 ya Pak Surya tahu jawabannya. Tapi Anda lihat ya, Anda lihat di sini ada satu gambaran yang sama. Dia memulai 2017 dengan seorang diri berpatar dengan Pak Jeff yang waktu itu masih fokus di bankers, belum pensiun. But yet in 1 year dia bisa make profit sebesar itu, betul ya? Waktu dia buka lagi kantor Duta Media, dia mengulang hal yang sama, betul ya? Waktu 1 tahun kantor ini bukan 1 tahun, 6 bulan kemarin ya, langsung masuk ke posisi nomor 2 nasional. Maksudnya begini, seorang leader sejati dimanapun dia ditempatkan, ya kan, dia bisa mengulang prestasi yang sama. Betul ya? Bukan masalah dia ditaruh di kantor ini, di kantor ini, di kantor ini, di kantor ini. Makanya kadang-kadang orang bilang saya nggak bisa sukses soalnya tim saya begini, soalnya semuanya yang dibicarakan adalah faktor eksternal. But as I can see right now, Anda lihat sendiri, seorang leader sejati mau ditaruh dimanapun dia berada, selalu dia akan bisa tetap menjadi seorang champion. Betul? Bukan karena faktor eksternalnya, karena dia sudah mengulang dengan tempat baru yang bahkan tidak ada marketing sama sekali. Yet dia bisa tetap melakukan, dan ini bukan hanya Gading Serpong, Gading Serpong waktu itu belum masuk peringkat ya. Ini malah melejit 6 bulan masuk ke posisi nomor 2. Paham maksudnya ya? So para leaders hari ini, waktu kalian mengalami transforming inside out, kalian bisa membuktikan kepada semua orang lain bahwa yang membuat engkau berhasil bukan karena orang lain. Ya, timmu mungkin mensupport, tapi bagaimana kalau timmu itu tidak ada? Bu Hera membuktikan, ya timnya diganti gitu ya Bu Hera kemarin ya. Bagaimana kalau misalkan championnya tiba-tiba pergi? Ya cari champion yang baru, ya kan, seperti itu. Dan Bu Devi hari ini malah di tim yang baru belum terlalu banyak yang menjadi champion, tetap kantornya bisa champion. Ya, seorang leader sejati tidak bergantung kepada faktor eksternal untuk membuat bisnisnya berhasil. Ya, kasih aplaus dong ya. Seperti itu. Nah,